Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-55 dari latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat SD atau MI bidang matematika. Seperti video sebelumnya, kita akan bahas lagi dua buah soal asli OSN KSD 2024 yang kalian ikuti pada tanggal 21 Maret 2024 yang sempat bermasalah tersebut, sehingga ditunda pelaksanaan OSK-nya itu pada tanggal sekitar 20-an Mei 2024 nanti. Nah, sebelum itu tentunya kalian harus mempersiapkan diri dengan menonton video-video terbaru dari channel ini. Tentunya kalau kalian mau nonton video terbaru dari channel ini, kalian juga harus subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk berlangganan minimal juara OSN tingkat kabupaten, karena ada beberapa video pembahasan soal asli ini yang hanya bisa dinonton para membership kami yang minimal juara OSN tingkat kabupaten ini. Dan juga kalau misalkan kalian tertarik untuk ikut pelatihan online kami untuk persiapan OSNK Matematika tingkat SD atau MI, kami masih membuka pendaftarannya hingga tanggal 23 April. Pelaksanaannya itu insya Allah pada tanggal 20. Pelaksanaannya ini insya Allah pada tanggal 26 sampai dengan 28 April 2024. Pendaftarannya 150.000 saja dan kuotanya terbatas. Yuk daftarkan diri kalian segera ya. Dan juga kalau misalkan kalian nggak sabar untuk menanti video-video dari kami pembahasan soal OSK yang asli ini tanggal 21 Maret 2024, kalian juga bisa membeli versi PDF dari soal dan pembahasan OSK ini dengan menghubungi Mimin di 087860622162. Harganya promonya itu 50.000 khusus 100 pembeli pertama. Jadi yuk miliki sekarang. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan soal pada video kali ini. Kita baca dulu soalnya bersama-sama ya. 3 bilangan X, Y, Z merupakan 3 bilangan kelipatan N berurutan. Contoh 6, 8, 10 merupakan bilangan kelipatan 2 berurutan. Jumlah 3 bilangan tersebut adalah 27 dan perkalian bilangan terkecil dan terbesarnya adalah 72. Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, di sini kan ada 3 buah bilangan ya, yaitu X, Y, Z yang merupakan bilangan kelipatan N berurutan. Nah, di sini kita misalkan dulu ya, kalau misalkan ini kan dikatakan berurutan, maka kita misalkan X itu anggaplah kelipatan N ya, kelipatan N berarti boleh kita tuliskan menjadi N dikalikan dengan X1. Jadi sebuah bilangan X yang baru yang ketika dikalikan dengan N maka menghasilkan nilai X yang diketahui di soal ini tadi. Dengan catatan X yang baru itu kita sebut sebagai X1. Nah, kemudian karena Y itu merupakan kelipatan berurutan dari X, maka tentunya kalau dia berurutan, dia tetap ada faktor pengali N-nya, tetapi di sini dikalikan dengan X1 yang ditambah dengan 1 karena dia berurutan. Ya, paham? Kenapa 6, 8, 10 tadi dikatakan berurutan? Karena di sini kan mereka ini merupakan kelipatan 2, maka 2 dikali 3, kemudian yang berikutnya kan berarti 2 dikali 4, 4 itu 3 tambah 1, kemudian 10 itu berarti 2 dikali 3 ditambah 2, maka ini bentuknya seperti ini. Maka untuk yang X, Y, Z juga bisa dibentuk dalam hal ini juga dengan catatan bahwa pengalinya itu adalah X1 kemudian ditambah 1, kemudian nanti yang Z juga sama, berarti Z kita tuliskan menjadi N dikalikan dengan X1 ditambah 2. Dia dibuat seperti ini karena dia akan dikatakan berurutan kalau misalkan yang X itu adalah X1, kemudian Y2-nya dikalikan dengan X1 tambah 1, dan Z adalah yang N dikalikan X1 tambah 2. Maka itu yang dikatakan sebagai berurutannya tadi. Nah, kalau misalkan sudah kita misalkan seperti ini, kita baca di soalnya dikatakan jumlah 3 bilangan tersebut adalah 27. Berarti boleh kita tuliskan sebagai X ditambah dengan Y ditambah dengan Z, itu hasilnya adalah 27. Dengan catatan bahwa kita kan punya informasi ini, X sama dengan N dikali X1, Y sama dengan N kali X1 tambah 1, dan Z merupakan N dikalikan dengan X1 ditambah dengan 2. Nah, berarti di sini kita bisa substitusikan semua nilai-nilai di sini ke dalam X tambah Y tambah Z sama dengan 27 ini. Maka kita peroleh di sini X-nya itu kita ganti dengan N dikalikan dengan X1. Kemudian lanjut di sini untuk yang Y itu kan kita boleh ganti dengan N dikalikan dengan X1 tambah 1. Kemudian kita lanjut untuk Z itu berarti N dikalikan dengan X1 ditambah 2. Nah, nilai-nilai ini yang kita substitusi agar nanti kita bisa menentukan nilai X1 dari semua persamaan ini. Nah, kemudian di sini
Kalau kita lihat semuanya itu punya unsur N, maka bagaimana kalau kita faktorkan keluar unsur N-nya? Berarti kita tuliskan di luar N dikalikan dengan yang di bagian ini, X1 dikalikan X1 tambah 1 dengan X1 tambah 2-nya itu dijadikan penjumlahan saja. Berarti di sini X1 ditambah dengan X1 tambah 1 ditambah dengan X1 ditambah 2. Nah, kayak gini. Ini adalah efek dari proses pemfaktorannya tadi. Kalau misalkan kalian belum terlalu paham proses pemfaktorannya ini, bisa kalian tanyakan di guru pembimbing kalian ya. Oke, di sini kita lanjut. N-nya ini kembali dituliskan. Kemudian di sini ada, lihat X1-nya ini kan dijumlahkan. Berarti karena ada 3X1, berarti kita bisa tuliskan 3X1 kemudian ditambah dengan 1 ditambah dengan 2, berarti ditambah dengan 3. Ini sama dengan 27. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini kan masing-masing ada unsur 3-nya, berarti bisa kita faktorkan lagi keluarnya. Maka kita tuliskan sebagai berikut, 3 dikali N, kemudian dikalikan dengan X1 ditambah 1. Jadi awalnya itu 3X1, karena dikeluarkan faktor 3-nya, maka tersisa tinggal X1. Sedangkan 3, ketika dibagi dengan 3 kan hasilnya 1, maka dia tersisa 1 di bagian dalam kurungnya, sama dengan 27. Nah, kemudian ini kan 3-nya ini bisa kita pindahkan ke ruas kanan menjadi pembagi ya, maka kita peroleh N dikalikan X1 ditambah 1 itu sama dengan 27, kita bagi 3 atau sama dengan 9. Maka kita peroleh N kali X1 tambah 1 itu sama dengan 9. Ini akan kita peroleh sebagai persamaan 1 ya. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan 1 ini, kita lanjutkan dengan membaca soalnya. Dikatakan perkalian bilangan terkecil dan terbesarnya adalah 72. Nah, seperti yang kita ketahui, yang terkecil itu tentunya yang ini X, sedangkan yang terbesar adalah Z. Nah, berarti berdasarkan kalimat tadi bisa kita tuliskan X dikalikan dengan Z itu hasilnya adalah 72. Dengan mengingat bahwa ini X ini kan ada nilainya ya, maka kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalamnya sini, maka kita peroleh N dikalikan dengan X1 itu dikalikan dengan N dikalikan dengan X1 ditambah dengan 2 itu sama dengan 72. Nah, kayak gini. Nah, kemudian ini kalau misalkan kita kalikan, kita peroleh N pangkat 2 dikalikan dengan X1, kemudian dikalikan dengan X1 tambah 2 sama dengan 72. Nah, kalau misalkan kalian sudah sampai di persamaan kedua ini kita sebut sebagai persamaan 2, kemudian kita analisa, apa yang bisa kita analisa dari persamaan ini? Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan unsur-unsur ini namanya faktor dari angka 72 yang di sebelah kanan ini. Nah, salah satu unsurnya itu adalah N berpangkat 2. Ini adalah faktor dari 72. Nah, kalau misalkan kalian pikir-pikir, faktor apa sih yang kita bisa ambil dari 72 yang bisa kita bentuk dalam bentuk N pangkat 2? Nah, ternyata salah satu faktornya itu dari 72 adalah 4 dan 9. 4 dan 9 ini, kalau misalkan kalian analisa, ini bisa kita bentuk dalam N pangkat 2. Jadi, untuk kasus yang pertama, untuk yang 4 misalkan adalah N pangkat 2. Berarti kita peroleh N-nya itu tidak lain tidak bukan adalah 2. Bisa juga kita tuliskan bahwa 9 itu adalah N pangkat 2. Berarti kita peroleh N-nya itu sama dengan 3. Maka di sini ada dua nilai N yang mungkin bisa menjadi solusi dari soal kali ini. Nah, kita uji dari satu per satu. Kita mulai dari ketika nilai N-nya itu sama dengan 2, apakah ini memenuhi? Nah, kita akan menguji nilai N sama dengan 2 ini ke dalam persamaan 1. Kita substitusikan persamaan 1. Maka di sini kita tuliskan N dikalikan dengan X1 tambah 1 itu kan sama dengan 9. Ketika ini kita ganti jadi 2, berarti kan 2 dikalikan X1 tambah 1 sama dengan 9. X1 tambah 1 otomatis kita bisa tentukan nilainya adalah 9 dibagi dengan 2 karena ini pindah ke ruas kanan, awalnya pengali jadi pembagi. Nah, tetapi kalau kalian misalkan perhatikan soalnya, ini kan dapat X1 tambah 1 sama dengan 9 per 2. Sedangkan di sini dikatakan ini haruslah bilangan bulat karena dikatakan berurutan. Nah, kalau misalkan dia bilangan desimal itu tidak memenuhi. Dikatakan X1-nya itu haruslah bilangan bulat agar nanti dia menjadi bilangan yang berurutan. Maka ini tidak memenuhi. Nah, dia haruslah bilangan bulat agar nanti bilangan X, Y, Z itu merupakan bilangan yang berurutan, tidak memenuhi. Maka ini untuk N-nya sama dengan 2. Nah, kita lanjut. Ketika N-nya sama dengan 3, apakah ini memenuhi? Kita tes. N sama dengan 3. Berarti ketika ini kita substitusi ke dalam persamaan 1, berarti kita dapatkan X1 tambah 1, itu langsung saja kita tuliskan 9 per 3. Berarti X1 tambah 1, itu sama dengan 3. Berarti kita bisa tuliskan bahwa X1-nya itu adalah 3 kurang 1. Nilainya tidak lain tidak bukan adalah X1-nya sama dengan 2. Nah, ini kan nilainya bilangan bulat, berarti ini adalah nilai yang memenuhi. Kita berarti peroleh sekarang nilai
X1-nya itu ternyata sama dengan positif 2 ketika nilai N-nya itu sama dengan 3. Nah, karena di sini kita sudah mengetahui nilai X1 dan nilai N-nya, maka sekarang kita akan menentukan nilai X, Y, Z-nya. Berarti sekarang sudah bisa kita cari nilai X, Y, dan juga nilai Z-nya dengan catatan bahwa X-nya adalah N dikalikan dengan X1, sedangkan Y adalah N dikalikan X1 tambah 1, dan terakhir Z adalah N dikalikan X1 ditambah 2. Untuk nilai X itu berarti kan 3, N-nya dikalikan X1-nya adalah 2, berarti dikalikan dapatnya adalah 6. X-nya ternyata adalah 6. Lanjut, di bilangan yang selanjutnya Y, berarti kan di sini 3 dikalikan 2 tambah 1 adalah 3, berarti ini nilainya 9. Nah, selanjutnya untuk Z, berarti kan 3 dikalikan dengan 2 tambah 2 yaitu 4, berarti dapat nilai Z-nya itu sama dengan 12. Nah, kita kembali ke soal yang ditanyakan adalah selisih bilangan terbesar dan terkecil. Yang terbesarnya itu yang mana? Terbesarnya adalah Z sama dengan 12 dan terkecilnya adalah 6. Sehingga kita bisa mengetahui sekarang selisih yang terbesarnya 12 kita kurangi dengan 6, maka kita dapat selisihnya itu ternyata adalah 6. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang C, yaitu positif 6. Seperti itu. Semoga kalian paham ya penjelasan yang untuk nomor kali ini. Kalau misalkan kalian belum paham, jangan ragu-ragu untuk komentar di bawah. Nah, tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian lagi nyari buku persiapan OSN yang terbaik dari Pak Anang, kalau kalian nggak tahu, Pak Anang itu adalah salah satu penulis buku yang terkenal, maka di sini kalian bisa membeli salah satu karya beliau yang ada promonya. Promonya itu apa, Kak? Promonya itu adalah ketika kalian membelinya di bulan Syawal 1445 Hijriah, spesial setelah Lebaran ini, kalian bisa memiliki buku cetaknya gratis, buku e-booknya ketika kalian beli yang versi cetaknya. Jadi sebagai contoh, kalau misalkan kalian beli buku yang berwarna merah ini sebagai persiapan OSK kalian yang untuk menghadapi OSK bulan Mei nanti, harganya itu 150 ditambah ongkir, dan kalian bisa memiliki free e-booknya itu selama 1 tahun di HP dan tablet kalian. Jadi ketika kalian lupa membawa buku ini, kalian bisa mengakses gratisan e-booknya ini dan bisa mempelajarinya di mana saja. Gitu ya. Kalau misalkan kalian berminat, silahkan hubungi Mimin di 087860622162. Yuk miliki buku ini dan raihlah juara bersama rekomendasi buku dari Bimbingan Belajar Oraihan. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Bilangan ratusan A, B, C disusun dari angka-angka yang berbeda 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika B merupakan bilangan genap dan A kurang dari C, maka banyak bilangan ratusan yang mungkin adalah titik-titik bilangan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kan dikatakan adalah bilangan ratusan ya. Bilangan ratusan itu berarti bilangan 3 digit. Bilangan ratusan ini kan memiliki posisi-posisi tertentu ya. Posisi-posisi yaitu A, B, C yang merupakan A-nya itu ratusan, sedangkan B-nya itu adalah puluhan, sedangkan yang C yang terakhir adalah satuan. Kita akan mengidentifikasi syarat-syarat yang ada di soal ini, kemudian kita prioritaskan mana syarat yang sangat penting harus kita duluankan sebelum kita mengerjakan syarat-syarat yang lainnya. Nah, ternyata dari soal ini syarat yang paling penting itu adalah yang ini, jika B merupakan bilangan genap. Nah, kita harus mengidentifikasi dulu yang letaknya di puluhan karena itu adalah yang paling urgent. Nah, di sini dikatakan B itu haruslah bilangan genap, nggak boleh bilangan ganjil. Nah, berdasarkan angka-angka yang tersedia di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ternyata hanya ada 3 yang bilangan genap, yaitu yang apa aja? Yaitu 2, 4, dan 6. Jadi untuk posisi B ternyata hanya ada 3 kemungkinan atau 3 cara untuk meletakkan angka-angka ini. Paham ya? Kemudian kita lanjut. Di syarat berikutnya dikatakan A itu harus kurang dari C, nggak boleh lebih dari C ini. Maka di sini kan ada kalau misalkan di sini ada satu angka ya, ini kan sudah diambil satu angka. Nah, berarti kan dari angka-angka yang disediakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kan bersisa 5 angka ya, bersisa 5 angka. Kemudian di angka yang A dan C, di posisi A dan C kita mau ambil 2 angka. 2 angka yang kita mau ambil dari 5 angka yang tersedia. Maka di sini kita akan menggunakan yang namanya kombinasi sebenarnya. Nah, kalau misalkan kalian anak SD ini belum memahami apa itu kombinasi, di sini Mimin akan buatkan rumus bagaimana cara untuk mengambil 2 angka dari 5 angka yang tersedia dengan catatan bahwa nilainya A itu harus kurang dari C. Nah, A kurang dari C ini sebenarnya bisa kita akal-akali saja sih. Kalau misalkan kita mau buat dia kurang dari, tinggal pilih yang 1 dengan 2, 1 dengan 3 gitu. Jadi sebenarnya ada banyak sebenarnya kemungkinannya. Nah, di sini cara untuk memilih 2 angka dari 5 angka yang tersisa itu bisa kita gunakan rumus yang berikut, yaitu N dikalikan dengan
N dikurang dengan 1 dibagi dengan 2. Terus N-nya ini apa Kak? N-nya itu adalah bilangan 5 yang tersisa ini. Berarti kita ketahui N-nya adalah 5. Maka kita tinggal substitusi aja ke dalam sini. Berarti kita peroleh sama dengan 5 dikalikan dengan 5 dikurang 1. Kita bagi dengan 2. Berarti kita peroleh 5 dikalikan dengan 4. Kita bagi dengan 2. Dapat hasilnya adalah 20 per 2 sama dengan 10. Berarti di sini ternyata ada 10 cara untuk menempatkan bagian A dan C yang dari bilangan ratusan ABC yang diminta di sini. Maka di sini kan sudah kita ketahui untuk yang B ada 3 cara, sedangkan A dan juga yang C ternyata ada 10 cara. Sehingga untuk menentukan banyaknya bilangan yang diminta dari soal ini, kita tinggal mengalihkannya aja. Yang bagian B, syarat yang bagian B itu adalah 3 cara dikalikan dengan 10 cara untuk penempatan A dan C. Maka di sini kita tinggal kalikan aja, 3 kali 10 dapatnya adalah 30 cara. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi yang C, yaitu 30 bilangan yang berbeda. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian ragu juga untuk cara ini, kalian bisa menjabarkannya, karena memang anak SD biasanya kan tinggal menjabarkan saja kan. Kalau di sini kan opsinya itu sebenarnya tidak terlalu banyak ya, tinggal ada 16, 20, 30, 32. Jadi kalau misalkan kalian mau jabarkan juga, itu nggak ada masalah, kalian bisa menjabarkannya dengan cara yang mudah. Kalau misalkan kalian mengetahui rumusnya ini, kalian bisa menghemat banyak waktu. Jadi lebih baik untuk hafalkan rumus ini untuk bisa menjadi sang juara tahun ini ya. Oke. Jadi kalau misalkan kalian belum paham, silahkan komen di kolom komentar ya. Nah, jadi itu dia tadi 2 buah soal asli OSNK SD 2024 yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini Mimin sudah sediakan sebuah latihan soal yang mirip dengan pembahasan yang terakhir. Silahkan kalian kerja. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya berapa, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke? Jadi kalau misalkan kalian sekali lagi membutuhkan soal dan pembahasan dalam bentuk PDF yang bisa kalian print di rumah dan digunakan untuk belajar ya, karena memang beda ya, belajar menggunakan kertas dengan belajar menggunakan tablet ataupun HP dengan cara menonton video. Jadi sebenarnya kalau zaman dulu itu membaca itu jauh lebih bagus. Jadi kalau misalkan kalian berminat untuk membeli versi PDF-nya, silahkan hubungi nomor Mimin di 087860622162 dan raihlah promo spesial harganya 50.000 sebelum kehabisan ya. Oke, jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.